Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Nurbafido. Saya dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 1A. Dengan NIM 12605201045. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah studi Al-Quran Hadis. Berikut penjelasan dari saya. Soal nomor 1 yaitu, apa urgensi mempelajari studi Al-Quran dan Hadis? Dan apa yang terjadi jika tidak mempelajari studi Al-Quran dan Hadis? Urgensi mempelajari studi Al-Quran dan Hadis yaitu, 1. Kita dapat mempelajari kandungan dari isi Al-Quran. Yang kedua, kita dapat mengetahui metode para mufasir yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga yaitu, kita dapat mengetahui persyaratan yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Yang keempat yaitu, kita dapat mengetahui matan hadis yang diterima dan bukan hadis. Yang kelima yaitu, kita dapat mengetahui hadis yang diterima dan tidak diterima. Dan yang terjadi jika kita tidak mempelajari studi Al-Quran dan Hadis yaitu, kita tidak dapat mengetahui isi kandungan dari Al-Quran dan Hadis tersebut. Dan kita juga tidak mengetahui asbabun nuzul dari isi Al-Quran tersebut. Soal yang kedua yaitu, mengapa Al-Quran dinamakan sebagai mukjizat? Sebutkan alasannya dan keistimewaannya. Alasan Al-Quran dinamakan sebagai mukjizat yaitu, yang pertama, Al-Quran terpelihara keasliannya sampai hari kiamat nanti. Yang kedua, Al-Quran mencakup beberapa aspek yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, Al-Quran merupakan pelengkap dari kitab-kitab terdahulu. Lalu, Al-Quran itu sendiri mempunyai beberapa keistimewaan, antara lain Al-Quran merupakan sumber syariat Islam yang pertama yang diturunkan melalui Nabi Muhammad. Yang kedua, Al-Quran dapat menenangkan hati dan memantapkan keyakinan. Yang ketiga yaitu, Al-Quran dapat sebagai obat penyakit hati seperti syirik dan lain-lain. Yang keempat, Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pemberi kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Dan Al-Quran juga mudah dihafal. Al-Quran juga terhindar dari pertentangan. Keistimewaan Al-Quran yang lain yaitu, Al-Quran memenuhi semua kebutuhan manusia, baik dalam bidang ibadah, muamalah, politik, maupun ekonomi. Dan juga Allah akan memberikan syafaat kepada siapa saja yang membaca Al-Quran. Lalu, dalam Al-Quran juga berisi kisah-kisah yang nyata yang sangat benar adanya. Soal nomor 3 yaitu, mengapa terjadi perbedaan penafsiran dan bagaimana sikap kita terhadap perbedaan tersebut? Ada faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perbedaan penafsiran tersebut. Yang pertama yaitu berasal dari Al-Quran itu sendiri, yaitu ayat itu belum jelas termasuk dalam ayat muhkam atau mutasyabih. Yang kedua yaitu berasal dari latar belakang keilmuan penafsir itu dan konteks yang dijalani penafsir. Yang ketiga yaitu metode yang digunakan dalam penafsir itu berbeda. Yang keempat yaitu perbedaan cara membaca penafsir. Lalu, sikap kita dalam menghadapi perbedaan itu yaitu, kita tidak boleh menghalangi atau membatasi munculnya penafsiran itu. Dan kita juga tidak boleh menganggap yang paling benar lalu yang lain salah. Pastinya, dalam setiap penafsiran itu banyak sekali perbedaan, baik dari Al-Quran maupun metodenya. Lalu sikap kita harusnya bersikap lebih terbuka, saling menghormati dan bertoleransi terhadap perbedaan tersebut. Soal nomor 4 yaitu, apa yang disebut asbabun nuzul? Asbabun nuzul makro dan mikro, dan berikan contohnya dalam ayat Al-Quran. Pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul yaitu ilmu Al-Quran yang mempelajari tentang sebab-sebab atau latar belakang turunnya suatu ayat dalam Al-Quran. Ada asbabun nuzul makro dan mikro. Asbabun nuzul mikro yaitu asbabun nuzul yang ditemukan pada khazanah ilmu tafsir tradisional yang berkembang sejak abad 2 Hijriah. Dan asbabun nuzul makro yaitu asbabun nuzul yang tidak hanya menjelaskan tentang latar belakang turunnya suatu ayat, tetapi juga kondisi sosio-historis yang melatar belakangi turunnya suatu ayat. Kemudian, contoh ayat dalam Al-Quran asbabun nuzul mikro dan makro terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 59, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin,
hendaknya mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian agar mereka lebih dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Asbabun Nuzul Mikro mengambil pendapat dari Sayyid Al-Qutb, yaitu turunnya ayat ini untuk merespon perilaku masyarakat pria Arab terhadap perempuan merdeka muslim yang sedang buang air kecil di padang pasir, karena pada saat itu di Arab belum ada toilet, sehingga perempuan merdeka itu buang air besar ketika malam hari, sehingga kadang lelaki itu seringkali menggoda dan melecehkan. Bahkan istri Nabi juga menjadi korban pelecehan, sehingga turunlah ayat ini untuk membedakan cara berpakaian perempuan muslim dan budak. Lalu jika dikaitkan dengan konteks sekarang dalam segi makro di bidang budaya, sosial, pendidikan, ayat ini mempunyai arti penting, yaitu sebagai wanita harus berpakaian sopan, hormat, agar kita tidak terganggu dan tidak terkena perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan. Soal yang kelima yaitu apa yang disebut nasik dan mansuk. Polemik adanya nasik dan mansuk tersebut dan berikan contohnya. Pengertian nasik dan mansuk. Nasik secara bahasa yaitu menukil atau menyalin. Menurut Manah Khalil Al-Qatan dalam bukunya Nasak yaitu penghapusan hukum syarak terhadap hukum syarak yang lain. Adapun pengertian mansuk secara etimologi yaitu dihapus, diubah, atau diganti. Secara istilah yaitu hukum syarak yang telah dihapus. Nasik dan mansuk menimbulkan berbagai polemik para ulama yang berawal dari penafsiran pada surah An-Nisa ayat 82. Menurut Yusuf Qaradawi, ada 3 kecenderungan masalah dalam nasak. Yang pertama yaitu ada yang meluaskan diri dalam mengklaim adanya nasak dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu ada yang mengingkari adanya nasak dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu ada pendapat pertengahan yang mengakui adanya nasak jika dalil yang sahih dan jelas yang dapat meyakinkan akal dan memantapkan hati. Polemik ada tidaknya penghapusan hukum syarak dalam suatu ayat Al-Quran berasal dari perbedaan bacaan para mufassir dalam surah Al-Baqarah ayat 106. Contoh ayat nasik dan mansuk terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 240 yang kemudian dinasakan dengan surah Al-Baqarah ayat 234. Demikian itu penjelasan dari saya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.